warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Aisyah di video learning journal aku yang ke-8 ya. Aku baru update video learning journal lagi karena minggu kemarin itu di mata kuliah berita dan artikel ini kita diliburkan untuk membuat learning journal. Jadi baru minggu ini ada video learning journal lagi. Nah, di video learning journal kali ini mungkin aku nggak terlalu banyak bahas pembahasan materi ya, soalnya karena kan di perkuliahan kemarin itu kita santai-santai aja sama ngebahas progres perkembangan dari tugas yang sudah diberikan sama Pak Adi ini kepada setiap kelompok yang ada gitu. Nah, pertama kan kita sharing session aja dulu ya nih learning journal kali ini gitu. Nah, disuruh nampilkan di proyektor Infocus untuk progres tugas penulisan artikel sama beritanya yang kita upload per kelompok itu di sosial media, di Instagram. Nah, cuma kan kalau di Infocus itu dia harus ke connect wifi ya dari HP ke Infocusnya. Jadi si HP ini harus nyalain hotspot terus nyangkut ke si Infocus itu. Jadi dia nggak bisa gimana sih maksudnya? Intinya harus satu wifi gitu deh, satu device gitu nyambung sama si Infocus itu. Jadi nggak bisa buka Instagram. Nah, akhirnya kan lama dulu. Nah, setelah pas lama dulu kayak gitu, akhirnya Pak Adi ngide buat lakuin games, katanya mah games gitu kan. Terus kan masih pada riwah tuh ngirim, akhirnya di screenshot aja tuh, screenshot dari si Instagram masing-masing kelompoknya dikirim ke satu orang yang bisa nyambungin ke si Infocus itu. Nah, setelah kata Pak Adi ada games, udah tuh masih pada reward, tiba-tiba nama aku dipanggil Aisyah Nur Hakim. Panik, itu asli aku deg-degan banget, sumpah aku gemeteran segemeteran-gemeterannya. Soalnya kayak demi apa nggak ada aba-aba, tiba-tiba nama aku dipanggil. Ya udah, dengan ya Allah bismillahirrahmanirrahim, bantulah hambamu ini. Aku maju ke depan. Nah, games itu nyatanya sebenarnya kayak kuis tanya jawab biasa gitu kan. Cuma karena emang deg-degan, jadi pas ditanya apa itu berita, aku jawab kayak yang seterlintasnya aja di benak aku. Dikasih waktu 30 detik kan. Terus kayak udah cukup, iya Pak udah gitu, udah mentok kata aku gitu. Terus ditanya lagi, apalagi itu artikel. Pas ditanya artikel baru mikir dikit, udah habis waktunya, udah cukup. Udah nyanyi aja. Ayo, aku bingung banget mau nyanyi apa, kata Kisti. Cicak-cicak di dinding aja gitu. Terus Puji, mau balonku aja, pada minta request banyak lah gitu kan. Cuma aku kan agak gimana gitu ya, greget karena deg-degan. Terus pas lagi kayak gitu si bapaknya sempat ngomong, apa tahu nggak, ya udah kalau nggak mau nyanyi namanya saya coret ya. Itu aku panik banget. Akhirnya ya udah aku mendengarkan request para teman-teman untuk menyanyikan lagu. Nah, aku di situ nyanyi lagu Mangu ya, yang lagi tren belakangan ini. Nggak mau aku nyanyi lagi, udah malam soalnya aku bikinnya takut ganggu orang. Nah, pokoknya nyanyi, udah set. Nah, udah habis, aku balik lagi. Terus abis itu orang yang kedua yang dipanggil. Terus selanjutnya dari mau siapa nih gitu kan. Terus banyak yang bilang dari cowok Pak, dari cowok gitu. Terus akhirnya Adma maju, dipanggil Setiawantri Adma aja, maju Adma. Pas maju, dia itu ditanya tentang teknik peliputan berita kalau nggak salah ya. Terus dia jawab tapi nggak lengkap gitu loh guys. Kayak dia bisa jawab tapi nggak lengkap. Kayak ada yang lupa poin-poinnya itu. Terus dia juga disuruh nyanyi. Aku lupa dia nyanyi lagu apa sih yang gini. Biarkan aku jadi sesuatu yang berarti untukmu tapi tidak sesaat. Yang itulah intinya lagu yang dia nyanyi. Udah habis dia nyanyi lagu itu, balik ke bangku, kita dapet siraman rohani. Nggak siraman rohani sih, intinya ini wejangan gitu ya dari seorang dosen untuk mahasiswanya gitu. Katanya minimnya minat baca di Gen Z, pada generasi Z saat ini gitu. Jadi karena kurangnya minat baca pada kita nih mahasiswa yang ada, jadi kurangnya pengetahuan yang nyangkut di otak gitu kan. Kalau misalnya kata si bapak gini, kalau misalnya setidaknya kita dapat baca materi atau baca buku gitu, walaupun kita nggak bisa bukan hafal ya, maksudnya nyangkut semua, tapi tuh setidaknya kalau misalnya ditanya kayak gitu, kita masih ada bayangan, oh ini yang ini nih kayaknya sempat baca di sini gitu.
Terus sempat ditanya juga, siapa nih yang bawa buku di sini? Ada tuh nyaut si Yuni, jawab dia bawa buku apa ya, aku lupa, intinya dia bawa buku gitu. Buku apa? Buku ini judulnya. Terus itu tentang apa? Kayak apa ya, self love gitu, buat self reminding gitu kalau nggak salah deh, aku nggak ingat juga deh. Terus gini, itu nyambung gak sama perkuliahannya? Enggak Pak. Nah, walaupun bawa buku tapi harusnya bawanya yang nyambung sama perkuliahan. Jadi kayak tentang penulisan berita, penulisan artikel kayak gitulah ya. Terus abis itu, nah dari situ bapaknya menyangkut pautkan dengan pengaruh 5F dari Yahudi. Aku juga sedikit gak nyambung pas di awal ya kataku. Nah jadi itu ada pengaruh yang mempengaruhi anak zaman sekarang, bukan anak zaman sekarang, di zaman sekarang ini, orang-orang di zaman sekarang ini. Nah ada 5F. Yang pertama itu ada food, yang kedua ada film, terus ada fashion, ada apa lagi habis fashion tuh? Oh, finansial, habis itu yang terakhir fantasi. Nah, yang pertama itu food. Maksudnya food itu, kata bapaknya gini, kan sekarang kita banyak makan makanan impor dari luar negeri, atau maksudnya kita kayak oh udah asal lihat ada logo halalnya, oh halal berarti gitu kan. Tapi kan kita nggak tahu asal seluk beluknya lagi, gimana gimananya gitu kan. Kan kalau MUI kan kayak oh ya udah terdata halal halal aja gitu misalnya. Jadi kita nggak nelusurin lagi kan kehalalan dari si makanannya itu gitu. Terus kita sering makan fast food gitu kan. Jadi tuh kayak kita nggak merhatiin halal haram yang ada di dalam makanan itunya gitu. Terus yang kedua ada film. Nah kita kan banyak banget nih sekarang film-film dari luar banyak banget yang masuk ke Indonesia, kayak film barat, film-film Netflix, atau mungkin drakor. Aku pecinta drakor sih sebenarnya, cuma karena emang agak relate kan, karena emang sekarang udah banyak banget ya anak-anak muda, bahkan yang udah tua juga ya, pasti ada yang nonton drakor, nonton film-film Marvel, Avenger, Another Like That lah, film-film barat gitu kan, Hollywood. Nah seru sebenarnya, nonton seru gitu kan, cuma kadang tuh kita disuguhin sama budaya yang bukan budaya kita. Kayak misalnya maaf banget ya, ada scene kayak LGBT-nya atau pergaulan bebasnya gitu kan, kekerasan yang di dalam film itu kayak biasa aja gitu tuh. Jadi tugas kita dari film ini tuh buat lebih bijak memilih tontonan gitu. Walaupun udah kita nonton, tapi kita harus tetap bijak dalam menerima apa yang disampaikan dalam film tersebut gitu. Lalu selanjutnya ada fashion. Nah zaman sekarang fashion itu kan ini ya, ngikutin gaya kebarat-baratan, atau banyak juga yang pakai fashion Korean style gitu misalnya. Nah maksudnya kebarat-baratan gimana? Nah orang zaman sekarang apalagi perempuan ya, itu banyak yang pada kayak pakai baju crop top, terus rok-rok yang pada sepaha, atau mungkin pakai kerudung tapi bajunya ketat, atau mungkin pakai kerudung tapi tangannya ngatung. Jadi kan pakai kerudung misalnya ini juga masih belum panjang banget sih sebenarnya, harusnya kan bisa nutupin sampai ke pergelangan tangan. Cuma kadang ada tuh yang dia pakai bahkan cuma di bawah sikut gitu, jadi dari lengan pergelangan tangan ke OTW ke sikut itu kelihatan jelas gitu. Atau mungkin yang menampilkan lekuk tubuhnya gitu, yang pakai kerudung tapi lehernya kelihatan, yang pakai kerudung tapi kupingnya kelihatan, kayak gitu tuh kan kayak ngikutin tren, bahasanya kayak gitu ya. Kita ngikutin fashion yang ada. Kalau pakai kerudung, hijab, fashion yang ada gitu, top globalnya kayak gimana gitu kan. Nah tapi tuh itu harus ada, tetap harus ada batasannya gitu kan, batasan syariatnya gitu. Padahal kita kan bisa tetap tampil keren dengan sesuai aturan gitu, setuju kan? Nah terus yang keempat ada finansial ya. Nah zaman sekarang juga banyak banget orang yang kalau udah buntu, nggak punya uang, udah mepet butuh uang gitu, pasti larinya kemana? Gampang banget kemana? Ngutang. Nah ngutang kemana ngutangnya? Ke pinjam online atau pakai pay later kayak gitu.
Itu banyak banget sekarang ya, kayak kartu kredit juga itu termasuk sebenarnya, padahal sistem itu tuh masuknya ke riba gitu. Kita kan misalnya di keluarga ada yang kayak gitu ya, terus make buat nafkahin anak-anaknya apa istrinya apa gimana pakai uang hasil riba, itu kan nggak boleh ya, kayak nggak halal. Iya, nggak halal gak sih itu jatuhnya ya. Pokoknya jadi penting ya buat kita belajar literasi keuangan gitu, biar yang halal, biar nggak terjebak di dalam lingkaran pinjol-pinjolan kayak gitu kan. Kalau udah terjerat pinjol susah keluarnya, tahu guys. Terus yang terakhir itu ada fantasi. Fantasi itu kayak hiburan, liburan kayak gitu. Sebenarnya aku jujur aja agak kurang denger ya pas di fantasi ini kemarin tuh pas lagi di sampai nama bapaknya. Cuma aku agak denger di apa ya, di kalimat kayak kalau kita liburan jauh ke pantai, ke puncak yang jauh lah pokoknya, itu kadang suka lupa buat waktu sholat, nggak nyisipin waktu sholat, nggak nyisipin buat waktu ngaji, nggak nyisipin buat waktu zikir kayak gitu. Jangan kan buat jalan-jalan yang jauh, sebenarnya buat yang kayak ke bioskop aja orang kadang suka lupa. Nah sementara jam-jam bioskop itu misalnya dari abis jam 5 misalnya, jam 5 selesai abis isya, maghribnya kelewatan dong. Nah itu juga tuh yang harus diperhatikan, nggak perlu jalan jauh gitu, yang kayak ke bioskop kan dekat, mau dekat gitu ya, jadi sholat itu harus tetap dia perhatikan. Fantasi ini juga termasuk kayak kategori kecanduan game gak sih? Fantasi itu kan hiburannya gitu, kayak game online, novel-novel juga misalnya fiksi gitu-gitu yang kita sampai lupa belajar, lupa sholat gitu kan. Nah mungkin bahkan lebih hafal nama karakter gamenya gitu. Pokoknya kita tuh boleh main, boleh pergi-pergi, boleh baca novel, baca apa gitu kan, boleh sebenarnya. Tapi kita harus inget waktu sholat, waktu ngaji, waktu zikir, kayak gitulah ya kurang lebih. Nah dan dari itu kita udah sih, dari Padi nyampein itu aja. Sebenarnya si bapaknya mau ngasih materi, cuma katanya bisalah dibaca sendiri. Nah, kalian juga bisa mencernanya masing-masing, bisa kok paham gitu dengan baca sendiri gitu kan. Akhirnya si bapaknya akhirnya si bapaknya cuma ngasih PPT doang. Mungkin aku bahas dikit apa enggak ya. Intinya di dalam PPT-nya itu tentang teknis menulis opini dan features di media massa, kayak gitu ya. Bahas dikit enggak ya? Mungkin kita bakal bahas dikit. Jadi gini teman-teman, opini itu tulisan yang isinya gagasan, ulasan atau kritik tentang masalah yang lagi ramai di masyarakat. Tapi cara nulisnya itu tetap dengan bahasa yang ringan, ilmiah populer gitu. Misalnya kayak bahas soal pendidikan yang menurun atau etika pejabat yang makin disorot, kayak gitulah ya kurang lebih gitu. Terus kalau features itu beda lagi nih. Dia tuh kayak cerita tapi tetap informatif. Isinya bisa lebih santai, menghibur. Terus biasanya nyeritain sisi lain dari suatu peristiwa. Misal kayak kisah unik atlet yang menang medali emas, atau cerita seru orang yang taklukin gunung Fuji, Gunung Everest lah, yang kayak gitu. Misalnya Gunung Fuji enggak sih, Gunung Everest gitu. Terus jadi lebih humanis dan nyentuh gitu kalau di features ini gitu. Terus ada juga tips, sedikit tips buat yang kalau menulis artikel. Penting buat cari masalahnya dulu, masalah yang aktual buat diulas di artikel tersebut. Cari referensinya, terus diskusi dan didukung dengan data yang kuat. Jangan lupa juga buat selalu adain solusi di setiap tulisan, biar nggak cuma ada kritikannya doang gitu. Jadi dari pembahasan yang dibahas oh iya, aku lupa. Ada juga di perkuliahan ini kita nampilin progres yang tadi tuh. Aduh udah keasikan ngomongin materi jadinya. Progres yang media sosial, upload media sosial. Pokoknya ditampilin di layar, dibuka tuh dari screenshotan masing-masing kelompok. Dari kelompok 1, kelompok aku, jujur kelompok aku belum progresnya, masih dikit banget lah ya dibanding kelompok lain. Tapi bismillah, semoga kita dapat mengejarnya, amin. Terus kelompok 2, kelompok 3
itu juga bukan cuma tentang postingan yang ditanya progres, bukan cuma progres postingan yang ada di medsos, tapi juga progres penulisan artikel kita yang untuk diupload di jurnal nanti gitu. Udah sih kayaknya cukup sekian ya dari penyampaian perkuliahan apa? Mata kuliah penulisan berita dan artikel di hari ini. Mungkin segitu aja video learning journal kali ini. Makasih buat teman-teman yang udah mau nonton. Semoga bermanfaat dan jadi pengingat juga buat kita semua. Jangan lupa like, komen, dan share kalau kalian suka dan rasa video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!